Menurut budayawan Sumedang, Raden Muhammad Ahmad Priatmaja, Jalan Cadas Pangeran dibangun dari darah para pribumi yang dipaksa bekerja rodi di bawah pimpinan penjajahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, di sekitar Cadas Pangeran banyak pemakaman tanpa nama. Itulah pemakaman korban yang tewas saat membuat jalan ini. Di area sekitar Cadas Pangeran terdapat beberapa makam dengan batu nisan tanpa nama. Makam-makam tersebut diyakini warga setempat merupakan tempat peristirahatan terakhir para pekerja paksa atau rodi pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Menurut cerita masyarakat setempat, para arwah pekerja paksa dan korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di sekitar Cadas Pangeran, serta makhluk halus lain penunggu jalan itu acap bergentayangan mengganggu para pengguna jalan. Seorang sopir angkot bercerita, ada sosok hitam menempel di kaca belakang mobilnya ketika dia nekat pada malam hari melewati jalan Cadas Pangeran bagian atas yang dibangun di bawah pemerintah Daendels. Seorang kuncen atau juru kunci Jalan Cadas Pangeran menyebutkan, jalan raya yang banyak dilalui kendaraan besar maupun kecil tersebut bisa tetap berdiri kokoh di lereng pegunungan berkat adanya senjata trisula yang digunakan sebagai penyangga. Trisula itu disusupi 3 siluman ular, kera, dan harimau. Konon katanya, bila ada orang yang angkuh, sombong, dan tak mempercayai keberadaan mereka, maka dia akan didatangi langsung makhluk tak kasat mata itu. Dulu, ketika kendaraan yang melewati Cadas Pangeran belum seramai sekarang, ada mitos bahwa pengendara dan warga yang melewati jalan raya tersebut harus menyalakan dan melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Ini semacam exit permit atau izin untuk melintas agar tak diganggu makhluk astral penghuni Cadas Pangeran. Tentu saja, bacaan doa penolakan bala dan mara bahaya tak putus dirapalkan saat akan melintas. Satu cerita yang terkenal di kalangan masyarakat Cadas Pangeran ialah ketika seorang pengendara motor melintasi jalan Cadas Pangeran saat hari telah malam. Tiba-tiba, motornya mogok di tengah jalan yang sepi dan gelap. Saat berusaha memperbaiki motornya di tepi jalan, pengendara motor itu melihat sesosok bayangan berwarna hitam dengan bulu-bulu seperti tikus di sekujur tubuhnya. Ketika sang pengendara tengah berusaha menegakkan pandangannya, bayangan itu mendadak kian membesar dan meninggi, sehingga dia harus mendongakkan kepalanya untuk melihat bayangan tersebut. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, si pengendara motor langsung terbirit-birit mengemasi barang-barangnya, kabur dari sana seketika itu juga. Di lain waktu, ada seorang ibu hamil yang sedang dibonceng motor diikuti kepala yang melayang di belakangnya. Ada juga yang pernah melihat bayangan-bayangan beterbangan dari satu pohon ke pohon lain di hutan Cadas Pangeran. Cerita mistis lain yang beredar menyebutkan Jalan Cadas Pangeran memiliki tikungan yang angker. Sering terjadi kecelakaan di tikungan itu. Salah satunya adalah kecelakaan yang menimpa mobil berisi sekelompok perempuan yang hendak berwisata ke Sumedang. Ketika sampai di tikungan tersebut, rem mobil yang mereka tumpangi ternyata blong. Mobil masuk jurang. Sebagian besar penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Setelah kecelakaan, warga sekitar sering melihat penampakan perempuan-perempuan yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Tidak hanya itu, selanjutnya banyak kejadian aneh yang terjadi di tikungan tadi. Banyak kendaraan yang mendadak mati ketika melintasi tikungan tersebut, hingga beberapa pengemudi mobil melihat sekelompok perempuan di kursi belakang mobilnya yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Semua mitos dan mistis serta misteri di seputaran kawasan Jalan Cadas Pangeran pada akhirnya dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing.
Yang paling penting, saat melewati kawasan Jalan Cadas Pangeran yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, kewaspadaan pengendara mesti ditingkatkan berlipat kali, sembari tak henti memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.